Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Senang bisa ketemu dan saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Putu Ayub Darmawan, saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi Simpson. Saya juniornya beliau-beliau ini. Jadi sebenarnya saya tidak enak bicara ada senior-senior saya di sini. Sungkan gitu loh. Jadi ada senior-senior ya tidak enak. Ya, saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Simpson. Sekarang sedang selesaikan disertasi untuk program doktoral dan penelitian saya fokus untuk kali ini di penelitian tentang pemuda dan saya mengajar mulai tahun 2012 di Ungaran. Sebelumnya saya mengajar di Samarinda di satu pusat latihan pekabar Injil dari 2009 begitu. Dan saya alumni dari STT Simpson. Untuk S1, S2 saya dari manajemen pendidikan dan S3 saya sekarang ambil program teologi. Dan itu sedikit tentang profil saya. Saya sudah menikah, anak saya 2, harusnya 4. Anak pertama saya meninggal di dalam kandungan ketika kami di Samarinda. Jadi Bu Epin ingat dulu saya sering pergi pelayanan sampai ke hulu itu. Jadi istri saya di rumah hamil dan alami masalah. Lalu kemudian 2 tahun lalu istri saya keguguran untuk hamil yang keempat. Jadi anak kami hanya 2. Mau nambah kalau Tuhan kasih ya bersyukur, kalau tidak apa-apa. Tapi kami bersyukur Tuhan beri kami anak-anak tidak dari rahim istri saya. Ada hampir 50 lebih anak sekarang ada di sekolah sepak bola saya. Saya menjadi seorang melatih di sekolah sepak bola. Hari kemarin 3 anak yang kami bina ikut pekan olahraga di Kabupaten Semarang. 3 anak itu ikut mewakili Kecamatan Ungaran Timur dan mereka dapat juara 3 tingkat kabupaten begitu. Jadi itu, dan ini sekaligus sebagai bagian dari pelayanan terlalu gema. Ini sekaligus bagian dari pelayanan penjangkauan kami. Kami merintis di Ungaran Timur mulai 2022 di satu daerah di Ungaran Timur, dan kami sudah jalan 2022, 23, 24, 25 dan bersyukur tahun lalu kami beli sebidang tanah dan tahun ini kami plan untuk mulai bangun. Walaupun belum ada jiwa baru yang dimenangkan, ya Tuhan yang menangkan ya. Tugas kami beritakan Injil dan bersyukur tahun ini selalu ada banyak orang yang kami layani dan kadang yang kami layani sampai guru ngaji pun kami layani begitu. Oke, itu perkenalan singkat saya. Bapak Ibu, saya diminta menjelaskan tentang penulisan artikel jurnal. Saya sendiri sebenarnya kalau ngomong begini enggak enak ya, karena saya pernah hampir tidak selesai kuliah. Ya, saya hampir tidak selesai kuliah karena penelitian. Jadi penelitian saya tidak tuntas-tuntas. Ini S3 pun hampir tidak selesai gitu. Karena penelitian saya sudah berjalan 4 tahun tidak tuntas. Kalau Juni ini saya tidak selesai ya kena DO begitu. Dan kok orang yang tidak selesai kuliah karena penelitian disuruh ngajari penelitian gitu. Ya, ini artikel saya. Bisa enggak ini ya? Oke, ini enggak terlalu tajam. Ini artikel saya terbit di satu jurnal internasional. Kalau di jurnal itu ada grade-nya atau kuartilnya. Kalau di nasional itu ada yang disebut dengan jurnal terakreditasi dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu levelnya paling tinggi di Indonesia. Kami di Simpson punya 3 jurnal, dari 3 jurnal itu 1 jurnal itu Sinta 2. Nah, bagi dosen yang mau jadi associate professor itu lektor kepala, di bawahnya guru besar, di bawahnya profesor, harus terbit di jurnal yang kami kelola. Jadi kalau tidak
terbit di jurnal, bisa terbit di tempat lain, silakan yang Sinta 2, tapi di jurnal teologi di Indonesia hanya ada 7. Hanya ada 7 dan salah satunya ada di STT Simpson. Kami kelola itu, jadi syarat untuk dosen naik dari lektor ke lektor kepala itu harus terbit di jurnal terakreditasi minimal Sinta 2. Saya tidak tahu Pak Joko sudah perhatikan aturan terbaru, ini baru dari Lamdik ya, dari Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Pendidikan. Mahasiswa S1, publikasi mahasiswa S1 yang bisa diakui dalam akreditasi Lembaga Akreditasi Pendidikan itu adalah publikasi di minimal jurnal Sinta 4. Tidak Sinta 4 ke atas tidak diakui di dalam tabel akreditasi Lamdik. Lalu untuk dosen di Lamdik ya, kita belum nanti ada LAN Kagama. Nah, di dosen, seorang dosen bisa diakui publikasinya di akreditasi Lamdik minimal Sinta 2 sebagai penulis pertama atau corresponding author. Tambah mumet jadi dosen ya. Itu enggak apa-apa, ini yang muda-muda nanti gantiin saya yang sudah penuh uban ini kan. Menggantikan mumetnya gitu kan. Jadi ada standar yang baru dan kami sedang siapkan di Simpson, kami sedang siapkan untuk menyiapkan mahasiswa dan dosen untuk menuju ke sana. Karena kebijakan berubah. Lalu nanti LAN Kagama itu mulai efektif tahun depan. Kami sedang tinjau kebijakannya. Kebetulan memang saya di S2 saya belajar studi kebijakan, jadi begitu kebijakan belum keluar pun kebijakan kami sudah harus tahu duluan pemerintah akan bawa kemana begitu. Itu sebabnya kami dorong untuk mahasiswa publikasi. Jadi beberapa yang alumni Simpson yang pernah saya ajar, kalau ketemu saya pasti saya akan push, ayo nulis. Tapi saya tidak setuju juga mahasiswa menjadi mesin produksi artikel. Saya tidak setuju. Seorang dosen itu punya satu kewajiban membimbing atau mempromosikan si mahasiswa. Gitu. Seorang dosen itu punya tanggung jawab membimbing dan mempromosikan seorang mahasiswa untuk kemudian naik levelnya. Itu sebabnya dalam konteks mengajar, nanti koreksi kalau Pak Joko lakukan ini lapor sama saya. Bisa viral itu. Kami baru viralkan dalam beberapa hari ini satu perusahaan, satu dokter terkenal di Ungaran. Ada pasti yang kenal kalau saya sebut namanya. Kami sedang viralkan. Ada satu masalah yang terjadi. Jadi kalau dengan saya bisa cepat viral, gitu. Jadi, mahasiswa tidak boleh jadi mesin produksi artikel. Jadi Bapak Ibu, saya di mana saja saya akan bicara ini. Mahasiswa punya hak untuk menerima bimbingan dari dosen, sehingga kemudian menaikkan kapasitasnya, kemampuannya, kompetensinya. Jadi tidak boleh nanti Pak Joko bilang mahasiswa harus nulis sekian artikel, Pak Joko ndak ikut-ikutan prosesnya, sekonyong-konyong namanya Pak Joko muncul di situ sebagai penulis pertama atau kedua. Itu di jurnal internasional itu pelanggaran etis. Begitu. Nah, itu lalu ini artikel kami di jurnal Scopus. Jadi kalau di internasional sekarang grade-nya ada grade Q1 itu tertinggi. Q1 itu tertinggi. Umumnya untuk mencapai guru besar, profesor harus publikasi di jurnal Q1 atau Q2. Ini saya tulis dengan Pak Daniel Ronda, prosesnya sudah setahun dari tahun lalu baru kemudian terbit bulan Januari kemarin. Tahun lalu saya terbit satu artikel di Scopus juga, jurnal Trinidad Scopus di sini. Ini di HTS. Kami proses terbit di sini dalam 4 bulan tembus. Kalau yang satunya hampir setahun. Yang di sini 4 bulan, Q1 saya penulis pertama.
Dan ini lumayan tabungan kalau saya selesai S3 naik dari lektor 300 ke lektor kepala begitu. Itu kalau pikiran dosen-dosen itu begitu. Tapi saya tidak ajak Bapak Ibu akan mikir ke sana karena Bapak Ibu sebagian besar gembala. Lalu kenapa harus riset gitu? Nanti saya harus bicara sedikit. Kenapa harus riset sebagai seorang gembala? Saya menemukan di Alkitab, di sebagian besar Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, riset itu punya peran sentral di dalam kehidupan bergereja. Riset itu punya peran penting di dalam pertumbuhan gereja. Riset itu punya peran penting di dalam setiap penyiapan pelayanan. Kami memulai pelayanan di Ungaran Timur, kami mulai dengan riset. Ya, dosen metode penelitian, jadi ya mikirnya mulai dengan riset. Bukan berarti mengabaikan doa. Tapi saya mulai dengan riset, saya duduk turun ke masyarakat, saya lakukan kajian dan lain sebagainya. Bapak Ibu ingat ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, diutus berapa pengintai? Apa hasil dari 12 pengintai itu? Laporannya sama atau beda? Salah. Laporannya sama. Sama. Semua sampaikan laporan yang sama enggak? Sama. Apa yang berbeda? Implikasi dari laporan itu yang berbeda. Penelitian itu penting di dalam pelayanan. Karena penelitian itu membantu kita membuat implikasi yang baik untuk pelayanan kita. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pikir, wah kita pelayanan ngapain riset-risetan. Enggak penting itu. Ingat, dari 12 pengintai itu ada 2 pengintai memberi satu rekomendasi, bukan hasil riset. Hasil risetnya sama. Orangnya besar-besar enggak? Sama. Bahaya enggak? Sama. Semuanya menyampaikan hal yang sama. Yang tidak sama apa? Apa yang tidak sama? Implikasinya. Yang 2 bilang apa? Enggak. Kita maju. Tuhan pimpin kita. Nah itu di dalam riset namanya ada kerangka berpikir. Ada pemahaman teoritis. Dia membandingkan temuan penelitiannya dengan pemahaman teoritis bahwa Tuhan pasti pimpin. Hasil risetnya dia lihat, oh oke, seperti ini. Itu kemudian menjadi bagian dalam strategi masuk. Itu case di perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru dalam Lukas 1, Bapak Ibu perhatikan Lukas 1 dan Kisah Rasul pasal 1, apa bunyinya? Apa bunyinya? Saya kalau tanya ke gembala biasanya gembala cepat jawab gitu. Kisah Rasul Lukas 1 ayat 1 sampai 2. Silakan. Hai Theophilus yang mulia. Oke. Jadi sudah ada yang nyusun. Tapi masih muncul apa namanya? Kebingungan. Masih muncul banyak tanda tanya. Di dalam penelitian itu penting muncul tanda tanya itu. Sehingga tanggung jawab seorang peneliti adalah menjawab pertanyaan itu, menyatakan kebenaran. Dalam konteks akademik itu menyatakan kebenaran secara akademik. Kebenaran secara akademik dikumpulkan melalui proses riset. Lukas mengumpulkan Injil Lukas itu, data dari Injil Lukas itu dari mana? Dari para saksi, by riset. Masih enggak ada yang mau akan katakan, wah kita jadi gembala enggak perlu riset. Lukas sendiri menulis hasil riset. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul siapa yang tulis? Lukas. Dimulai dengan hal yang sama enggak? Dia membuat laporan kepada ya. Itu sebabnya seorang gembala
ini walaupun tidak muncul di gereja-gereja, tapi saya bilang seorang gembala harus punya kompetensi riset. Sehingga dia bisa kemudian melakukan menganalisis masyarakat ini seperti apa. Ini seperti apa, masalah di gereja ini seperti apa. Apalagi yang duduk sebagai pengurus daerah, pengurus wilayah. Saya pengurus wilayah di Gereja Kemenjil wilayah Jawa. Dan bulan ini saya cukup padat kegiatan di wilayah. Dan saya cukup kuat bicara di wilayah. Siapa di sini terlibat di gereja sebagai pengurus wilayah, pengurus daerah, baik di gereja apa saja? Oke, ada yang malu-malu angkat tangan. Setiap rapat kerja pasti ada statistik, enggak? Setiap rapat kerja ada statistik. Pernahkah kita membuat sebuah keputusan rapat kerja berdasarkan laporan statistik? Jarang kan? Pak, saya lakukan riset dan ini kita mau plan bikin riset jangka panjang di Gereja Kemenjil. Ini beberapa ada yang dari Gereja Kemenjil, biar Bapak Ibu tahu. Pengurangan pekerja di Gereja Kemenjil itu angkanya 6% dari total pengerja Gereja Kemenjil. 6% yang berkurang. Bapak Ibu tahu berapa jumlah pertambahannya? Jumlah pertambahannya 0,5%. Pekerja yang meninggal, yang emeritus, yang mengundurkan diri, yang kena sanksi, yang dikeluarkan, yang diberhentikan, itu angka totalnya 6%. Sementara pengerja yang masuk baru itu 0,5%, termasuk untuk diperintisan dan mengganti yang senior. Dan kami kemudian diskusi cukup panjang itu, saya diskusi dengan Pak Sekum, saya diskusi dengan Pak Ketua Wilayah, terakhir saya diskusi dengan Sekretaris Wilayah. Harus ada keputusan rapat kerja wilayah berkaitan dengan statistik ini. Itu berangkat dari 12 pengintai tadi. Ada laporan penelitian, harus ada keputusan rapat kerja. Misalnya apa? Berapa alokasi uang? Ini bicara mengelola. Berapa alokasi uang gereja untuk regenerasi gembala? Berapa alokasi uang gereja untuk kemudian menyekolahkan orang di sekolah teologi? Berapa alokasi uang gereja untuk kemudian melakukan pengkaderan di gereja lokal? Saya baru tahun lalu dampingi satu mahasiswa IAKN Ambon. Saya tidak bimbing, saya hanya dampingi. Mahasiswa IAKN Ambon itu bikin riset dan saya bilang ini riset yang bagus. Jadi di IAKN kita seringkali anggap gereja Protestan begitu itu gereja liberal karena lulus dari kampus liberal kan gitu. Kita sering bilang gitu. Saya lulus dari UKSW loh Bapak Ibu. Jadi saya masuk di UKSW dibilang ngapain kuliah di sekolah liberal tuh ya enggak apa-apa lah. Gitu. Ya, 12 pengintai kan masuk ke medan yang sama. 10-nya error, yang 2-nya masih benar. Yang lain masuk ke sana ada yang error, saya masih benar kok. Saya belajar bikin sesuatu yang baik yang kemudian berimplikasi positif. Gitu. Nah, itu kita kemudian berapa berani kemudian kita gereja bikin itu. Belum hal yang lain. Di gereja Protestan Maluku tuh mereka ada yang namanya sekolah minggu tunas pekabar Injil. Di gereja Bapak Ibu kapan orang disiapkan menjadi pekabar Injil? Di GPM hasil riset ini, di GPM ini makanya kemudian kita dorong riset yang sifatnya best practice. Sesuatu yang baik di tempat lain kita teliti untuk kemudian kita pelajari dan terapkan di tempat lain. Nah, di GPM itu anak usia 12 tahun up sampai 17 tahun masuk di tunas pekabar Injil. Mereka sedang disiapkan menjadi penginjil oleh GPM. Wah, saya salut gitu. Karena teman kuliah saya banyak dari GPM di S2. Saya tanya, kenapa GPM itu tidak pernah kekurangan pengerja? Pertanyaan simpel saya. Bapak, kami punya data statistik.
seperti ini. Dan dia bilang gereja itu selalu menganggarkan untuk kirim orang ke kampus teologi. Gereja selalu siapkan anak muda jauh sebelum dia lulus SMA untuk masuk kemudian jadi hamba Tuhan. Salah satunya di sekolah minggu Tunas Pekabar Injil. Nah, ini satu best practice yang kita bisa temukan dari hasil riset. Bisa enggak kita bisa bikin implikasi bagi kita di tempat pelayanan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ya saya memulai hal ini dengan statement-statement ini karena kita akan masuk dalam satu bagian pagi ini. Oke, saya tidak akan mulai dari sini, saya selesaikan dulu slide ini baru balik ke sini ya, biar Bapak Ibu paham. Untuk bagian ini kita mulai sesi pagi ini dengan bagaimana ide menulis artikel jurnal. Dapat dari mana idenya? Kita mau nulis bingung kan? Mau nulis apa? Apa yang mau ditulis? Atau mungkin mau tulis tesis, mau riset apa gitu. Saya ini riset bikin kurikulum pemuda karena prihatin saya. Saya kalau pergi ke pemerintah, ke Badan Pusat Statistik, saya prihatin Bapak Ibu. Di daerah-daerah mayoritas Kristen termasuk di Kaltim, itu angka perceraian pada rumah tangga Kristen angkanya tinggi sekali. Di Papua, sedikit atau banyak? Wih, banyak ya. Di mana tuh? Dan di banyak tempat. Gitu. Jadi, nah, saudara, saya prihatin dengan hal itu. Itu sebabnya kemudian kita perlu cari hal-hal yang bagaimana memecahkan masalah itu. Ada orang yang kemudian penelitian dia mau condong, saya mau teliti mengapa itu terjadi. Pertanyaannya mengapa itu terjadi. Atau ada orang yang meneliti bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dua-duanya penting. Kita tahu mengapa itu terjadi supaya kita tahu menyelesaikannya. Tapi mungkin kita sudah tahu mengapa itu terjadi sehingga kemudian kita mencari rumus yang baik untuk menyelesaikannya. Dan itu kita bisa lakukan by riset Bapak Ibu. Nah, kenapa saya meneliti tentang kurikulum pemuda, terutama Injil 4 berganda, ada problem di gereja KM Injil wilayah Jawa, terutama di Jateng 1. Ketika saya jadi ketua pemuda daerah Jateng 1, ada problem pembinaan pemuda. Aspek spiritualitas, keaktifan melayani itu angkanya sangat rendah. Dan kemudian merujuk pada tradisi teologi, tahun 1800 sekian ketika A.B. Simpson meninggalkan gereja Presbyterian, dia mengemukakan 4 Injil berganda. Dan harus ingat, sentralitas Yesus menghasilkan kegerakan pertumbuhan rohani dan kegerakan pelayanan. Jadi Injil 4 berganda itu akan menggerakkan orang lain untuk melayani. Injil 4 berganda akan menggerakkan orang lain untuk bertumbuh secara rohani. Karena membimbing orang hidup sentralitas Yesus itu terjadi. Dan itu yang sedang saya riset, bikin satu kurikulum pemuda termasuk materi pembinaan untuk 4 bulan. Jadi 4 bulan pemuda dikasih pelajaran khusus hanya Injil 4 berganda. Sampai dia kemudian bergerak, berani keluar dari gedung gereja menjangkau orang keluar. Karena pada 1928 total ada 300 sekian pengerja yang dihasilkan dari sekolah misinya A.B. Simpson pergi ke seluruh dunia. Dan ingat, mereka ini bukanlah orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka ada anak dari senator, pejabat-pejabat yang rela meninggalkan pekerjaan mereka karena digerakkan oleh hati Kristus itu. Dan ini yang sedang saya riset. Semoga bulan Juni selesai dan saya selesaikan disertasi, lalu melakukan riset berikutnya sehingga bisa berkontribusi bagi gereja. Nah, ide artikel kita bisa muncul dari mana? Kita bisa muncul dari isu yang sedang tren. 2-3 tahun yang lalu, apa isu yang sedang tren Bapak Ibu? COVID.
Saya meneliti tentang COVID. Artikel saya yang terbit di HTS itu meneliti tentang pemuridan pemuda yang dilakukan di masa COVID dan setelah COVID. Jadi di masa COVID dan post COVID. Itu isu yang sedang tren. Hari ini penelitian tentang COVID masih relevan enggak? Masih dalam beberapa bagian. Di bidang ekonomi, hari ini penelitian tentang COVID itu masih penting, Bapak Ibu. Banyak perusahaan tutup di tahun 2024 dampak panjang dari COVID itu. Di masa COVID mereka masih survive. Setelah COVID mereka KO. Hutangnya terlalu besar. Nah, nanti kita lihat di yang lain-lainnya. Tapi di teologi itu sudah tidak terlalu menarik ya. Nah, kita perlu pilih topik yang memiliki kesenjangan baik secara teoritis maupun empiris. Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu saya menulis buku ini dengan teman-teman. Ada satu buku lagi. Ada berapa buku saya kemarin baru pindahan. Jadi semua buku saya masih di dalam box. Saya baru pindahin semua buku di dalam box. Saya tidak bisa bawa semua buku. Biasanya kalau saya pergi, saya pasti jualan buku dan bagi buku gratis gitu. Hah? Oh termasuk Pak, saya bagi buku gratis hari ini dan jualan buku Pak. Ya, saya bilang saya bisa bagi gratis, tapi saya harus jualan. Karena saya cetak buku, saya menulis buku, saya perlu tenaga, saya perlu wifi, saya perlu cetak, dan lain sebagainya. Operasional itu harus balik Pak. Tapi untungnya saya sudah share. Gitu. Nah, di buku ini dan beberapa buku metode penelitian saya menjelaskan kesenjangan ini. Nanti kita akan masuk di sesi materi, saya akan jelaskan bagaimana menemukan kesenjangan ini. Saya tidak tahu di metode penelitian sudah dijelaskan atau tidak. Tetapi di dalam menulis artikel riset, kesenjangan teoritis dan kesenjangan empiris itu harus dinyatakan. Tapi semoga waktu kita cukup, karena biasanya training ini saya selenggarakan selama 4 hari Bapak Ibu. Dan saya kemarin ditawari, Pak bisa bicara di SCT Kanan 1,5 jam. Saya mikir, oke, bisa. Saya sudah pernah bicara materi ini 1,5 jam. Dengan speed yang secepat-cepatnya. Setelah itu saya pulang terima honor selesai. Mahasiswanya mumet kan gitu. Mahasiswa. Lalu spare dikasih jadwal baru, digeser-geser sampai akhirnya dikasih jadwal sampai jam 2 nanti siang. Ya lumayan lah agak longgar sedikit. Gitu. Nah, di buku ini saya jelaskan tentang itu, tapi nanti siang saya akan jelaskan. Oke. Lalu kita kemudian memilih topik yang belum banyak ditulis. Kita bikin penelitian yang belum banyak ditulis. Kami tahun lalu akhirnya membuat riset tentang politik Gereja Kemengel. Partisipasi Gereja Kemengel di dalam politik. Saya buat riset itu. Saya, Pak Sekum dengan Pak Ketum Gereja Kemengel bikin riset itu. Tidak banyak yang nulis. Kami lakukan riset itu. Dan ternyata Gereja Kemengel terlibat politik. Ya, senyum-senyum. Politik yang seperti apa? Politik yang seperti apa? Gereja Kemengel betul secara organisme, anggota Gereja Kemengel itu terlibat dalam politik praktis. Banyak orang Gereja Kemengel jadi pejabat termasuk di Papua ya. Gitu. Adakah jemaat yang jadi pejabat? Oh tidak ada ya. Gitu. Kalau Bu Epin itu pasti bersinggungan di Tenggarong itu dengan anggota DPD itu. Saya sudah pernah ke Tenggarong, ketemu beliau begitu. Dan tidak tahu yang kemarin yang di Mahakam Hulu lolos enggak? Hah? Sudah lepas. Ya ada anggota Gereja Kemengel mencalon sebagai anggota bupati atau wakil bupati? Bupati, enggak lolos ya?
Enggak, yang mencalon di Mahakam Hulu. Enggak jadi. Oh, ya sudah. Gereja Kemenjil anggotanya betul, tapi ada satu bagian di dalam artikel teologi dan di artikel riset politik hampir tidak disentuh hal ini. Dan ini muncul ketika konteksnya misalnya di dalam peristiwa Daud jatuh di dalam dosa. Siapa yang menegur dia? Politik enggak itu? Nathan pergi hadap raja loh. Itu yang disebut kemudian namanya politik etis. Jadi di dalam dunia pelayanan gereja punya peran sebagai satu lembaga yang menyatakan politik etis dan politik moral. Berani enggak? Kasus ya di Papua ada pendeta gereja Kemenjil ditembak mati. Dan secara organisasi gereja Kemenjil menulis surat kepada presiden dan direspon oleh presiden, menyampaikan keberatan-keberatan dengan perspektif teologis. Tidak peduli presidennya agama apa, kita punya tanggung jawab menyampaikan keberatan dalam perspektif teologis. Dan disampaikan, itu yang disebut dengan politik moral. Dan di artikel yang tadi saya pertama sebutkan, itu adalah artikel kami yang terbit di jurnal Transformasi membahas politik moral. Masa pendeta dosen teologi bahas politik itu? Ternyata yang dibahas adalah politik moral. Bagaimana Alkitab bicara itu di dalam Perjanjian Lama. Hampir tidak ada yang menulis. Kami cari referensi tidak dapat. Itu kemudian kita melakukan proses sintesa di situ. Lalu topik yang mengombinasikan dua bidang berbeda. Tadi saya cerita artikel pertama kami itu tentang politik kan, yang baru saja terbit, baru fresh bulan lalu terbit. Hanya minta maaf itu close access, Bapak Ibu tidak bisa baca artikelnya, kecuali Bapak Ibu bayar ke penerbitnya. Kami tidak punya uang untuk bayar penerbitannya, jadi penerbitnya yang membiayai penerbitannya sehingga di close. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca, Bapak Ibu boleh beli aksesnya ke mereka, atau kalau Bapak Ibu mau, saya punya PDF-nya dengan catatan Bapak Ibu punya interest yang cukup kuat mau bahas tentang politik. Saya akan kasih PDF-nya free, tidak perlu bayar ke penerbitnya kan. Termasuk itu saya bisa bagi gratis kan. Kalau Bapak Ibu bayar ke penerbitnya untuk mengakses artikel kami, Bapak Ibu perlu bayar di angka 500 sampai 1 juta. Karena riset kami dilindungi oleh mereka. Kalau orang mau baca, ya you harus bayar. Penulisnya riset susah-susah begitu. Jadi mengombinasikan dua bidang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa mengombinasikan dua bidang berbeda. Bisa bidang teologi dengan bidang lain. Bidang teologi dengan pendidikan. Bidang teologi dengan bidang apa. Saya meneliti dari Ulangan 6. Apa yang ada dalam Ulangan 6 Bapak Ibu? Shema. Di dalam ulangan itu kita bisa riset luar biasa banyaknya. Sampai kita pensiun pun riset kitab ulangan itu tidak ada habisnya Bapak Ibu. Saya melakukan riset dari kitab ulangan, itu bicara tentang pembelajaran memorisasi. Saya melakukan riset tentang pembelajaran memorisasi. Bagaimana memori itu terbentuk di dalam otak orang. Kita senang dengar Rocky Gerung ngomong memori kan. Senang dengar Prof Stella bicara tentang memorize. Tapi ingat, di dalam Ulangan 6 itu sudah ditekankan sangat tajam, sangat dalam. Bagaimana proses memorisasi itu terjadi di dalam otak seseorang. Dan saya sedang kerjakan itu. Saya terapkan itu Bapak Ibu. Saya melatih di sekolah sepak bola. Saya akan bicara sama anak-anak. Saya bilang, perhatikan, cara passing itu begini. Saya bicara pertama. Saya bilang, perhatikan,
Yang kedua, cara passing itu begini. Saya taruh bola di kaki, saya tunjukkan. Ketiga, perhatikan, cara passing itu begini. Saya ulang ini sampai 3 kali. Sampai yang kelima saya bilang, oke, perhatikan. Kamu maju, lakukan persis sama seperti yang coach lakukan. Itu prosesnya. Makanya di dalam kitab ulangan itu kitab apa? Mengulang ya. Proses itu penting. Mengulang untuk kemudian terjadi memorisasi. Nanti kalau Bapak Ibu mau belajar Mendeley, kalau Bapak Ibu di sini belajar lalu di rumah tidak mengulang, udah bubar udah. Itu harus diulang setiap hari. Ada kemarin saya diskusi dengan satu teman, dia bilang, wah saya salut, Tuhan berkati kamu luar biasa bisa nulis, dia bilang. Dulu mentor saya di Bali. Lalu saya bilang, ya karena ada proses Tuhan izinkan waktu pelayanan dari di Bali, kami belajar terus. Sampai satu waktu kemudian saya lebih terasah menulis. Lalu kemudian saya ada di penggerak literasi Ungaran. Di Ungaran ini ada keluarga literasi, namanya Kelingan. Saya terlibat di situ jadi pengurus. Lalu setiap tahun itu kami ada event, peserta Kelingan itu harus terbitkan buku. Orangnya sibuk semua. Tidak ada yang tidak sibuk. Semua sibuk. Semua sibuk. Orang tanya saya, Pak, Bapak sibuknya minta ampun. Masih ngurusi masyarakat, masih ngurusi pos PI, ngurusi wilayah, ngurusi kampus, pergi diundang ke sini, pergi ngasih kuliah, pergi kuliah, tapi kok masih bisa nulis gitu loh. Masih bisa nulis. Saya tahun lalu memutuskan mengurangi menulis. Terlalu over, karena setiap tahun tulisan saya terbit 12 tulisan, baik buku maupun artikel jurnal. Dan tahun lalu saya bilang, oke, cukup. Saya harus balancekan dengan yang lain. Gitu. Terlalu asik dengan riset, dengan diri sendiri, saya tidak balancekan, repot juga. Lalu kemudian saya bilang, itu proses terjadi karena proses memorisasi. Dibentuk terus setiap hari. Kami memulai satu habit, kebiasaan kecil loh, sederhana dalam menulis. Kebiasaan kecil itu adalah dengan menulis WhatsApp tanpa menyingkat kata. Siapa yang masih sering menulis WhatsApp dengan menyingkat kata, angkat tangan. Tidak boleh di grup itu semua peserta grup posting apapun di situ tidak boleh singkat kata. Semua yang singkat kata kami kick dari grup, silahkan keluar. Kamu tidak serius. Yang kedua yang kami lakukan, setiap hari peserta grup, ini melatih menulis loh Bapak Ibu. Peserta grup harus menulis 100 kata di WhatsApp. Dengan pola tuliskan, ceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan hari ini. 100 kata. Dan orang lakukan itu. Tanpa sadar, setahun kami kerjakan seperti itu. Tidak ada yang tidak nyampe setahun, ada yang cuma 3 bulan, 4 bulan terbit satu buku. Kenapa? Proses itu terus dia lakukan. Kami jelaskan, begini cara nulisnya di grup WhatsApp, lalu kemudian mereka kerjakan itu. Terus setiap hari. Dan kemudian bukunya terbit. Nah itu sepele Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke sini. Topik yang mengombinasikan 2 bidang. Kita perlu kemudian riset di dalam 2 bidang. Ini kita lihat tren dan tantangan global. Ini knowing the creator and caring for creation. Jadi ini bicara pemahaman tentang Allah, pengertian seseorang tentang Allah mempengaruhi kepeduliannya terhadap lingkungan. Dan satu riset yang sedang kami kerjakan dengan teman di kampus, dengan Pak Enggar, kami sedang riset soteriologi lingkungan. Ya, soteriologi lingkungan. Belum ada yang nulis. Tapi
isu lingkungan adalah isu yang tren saat ini. Kami perlu tulis itu. Nah, sedikit info konsep dari soteriologi lingkungan itu berangkat dari Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang rusak itu apa saja? Hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Hubungan manusia dengan manusia rusak. Makanya Adam dan Hawa kelahi. Makanya suami istri itu suka kelahi, itu wajar. Ya dari sononya kan. Tapi ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, tanah itu dikutuk. Dan itu kemudian timbul kerusakan yang luar biasa pada alam. Itu yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Yesus disalibkan tidak ada pemulihan terhadap lingkungan? Ada orang bicara, ada Pak, secara eskatologi Tuhan nanti ciptakan bumi baru dan langit baru. Oh oke. Tapi kamu harus ingat bahwa pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan pemulihan manusia dengan manusia itu terjadi saat manusia masih hidup. Tidak tunggu manusia mati, toh? Berarti pemulihan hubungan manusia dengan alam itu juga terjadi saat manusia masih hidup. Dan kami baca riset ini, lalu kami bicara kemudian lihat ini ada celah kita masuk dalam bicara tentang soteriologi lingkungan. Orang UKDW, UKSW, kampus lain besar tuh semua bicara ekoteologi. Saya bilang enggak, kita bicara soteriologi lingkungan. Allah memulihkan hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Bagaimana prosesnya? Tunggu artikel kami terbit. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, undang kami seminar, kasih tahu jemaat bagaimana hal ini penting di dalam hidup lingkungan jemaat. Saya tinggal lama di Kaltim. Puas hidup di Kaltim dengan banjir setiap hari. Hujan setengah jam, saya tidak mau pergi ke kota. Itu air sudah selutut saya. Betul. Saya pernah dari Sangatta pulang khotbah, saya di Sangatta. Langsung ke Samarinda. Pertengahan jalan hujan, saya berhenti. Saya sudah begini, aduh. Dah sampai di Samarinda, saya ke rumah. Di rumah tidak hujan. Lalu saya siap, saya bilang sama istri, ayo siap. Baru saya bilang sama istri, semua Alkitab, sepatu masuk tas. Berangkat kita dengan celana pendek. Pergi khotbah di Sempaja, gereja Sempaja. Di Simpang 4 Stadion Sempaja itu air sudah di lutut saya. Hanya hujan setengah jam Bapak Ibu. Dan hebatnya lagi banyak yang punya tambang di situ juga orang Kristen, backingnya. Itu sebabnya kemudian kita perlu bicara soteriologi lingkungan. Allah memulihkan hubungan kita dengan Allah memulihkan hubungan kita dengan manusia, tapi Allah juga mau kita memulihkan hubungan kita dengan alam. Jangan lakukan pengerusakan alam. Satu statement yang nanti berangkat dari Ibrani dan Yakobus itu statementnya adalah orang yang percaya Yesus dan dipulihkan hubungannya dengan Allah, dia akan mengasihi ciptaan Allah, termasuk lingkungan. Kalau orang Kristen masih sampai kemudian membiarkan terjadi pengerusakan lingkungan, saya curiga hubungan dia dengan Allah belum pulih karena dia tidak mengasihi Allah dan ciptaan. Nah, itu sedikit peta konsepnya Bapak Ibu. Dari riset berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini isu lingkungan itu sedang tren. Jadi kalau Bapak Ibu mau artikelnya terbit di jurnal, sebenarnya kalau Pak Julian bilang, enggak usahlah jurnal terakreditasi. Bapak Ibu lebih mudah masuk jurnal terakreditasi. Kalau risetnya benar, idenya menarik, lalu ada hal yang baru begitu. Susahnya sama kok. Saya setelah timbang-timbang nyoba kan saya sudah nulis puluhan artikel. Ratusan lah itu. Dari tahun 2012. Saya sudah nulis, saya sudah lihat semua hal itu dan
Saya bicara sama mahasiswa akhir tahun lalu. Mulai tahun depan saya tidak mau terbit artikel di jurnal yang di bawah Sinta 2. Harus Sinta 2 up. Bila perlu Scopus. Untuk apa? Untuk pikiran kita menjadi konsumsi orang yang lebih luas. Bukan hanya konsumsi lokal. Oke, ini satu penelitian. Ini tulisan saya dengan Pak Daniel Ronda. Churches Political Party. Ini partisipasi politik gereja di Indonesia. Jadi case study di GKII. Kalau Bapak Ibu ada yang mau nanti bicara sama saya, nanti saya kasih PDF-nya. Lalu penelitian berikutnya ini. Ini bicara, ini tren dan tantangan global. Ini konsep pelayanan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15 dan ada di sini. Ada isu yang sedang tren di Nigeria, di Afrika secara umum itu adalah religious celebrity syndrome. Mengidolakan seseorang tokoh agama. Jadi di Afrika itu luar biasa. Sampai sapu tangannya orang pun direbut, jasnya orang pun direbut. Nggak usah lah dia. Di gereja saja mengkultuskan seorang pendeta masuk kategori ini, Bapak Ibu. Membiarkan diri kita tetap dikultuskan di sebuah gereja masuk kategori ini, Bapak Ibu. Dan itu merusak gereja. Nigeria, saya punya teman karena editor kami dari Nigeria, Samuel BC namanya. Dia ada Peter Otuh dari Nigeria. Nigeria itu satu daerah sebenarnya kekristenan tumbuh. Di Afrika itu kekristenan tumbuh. Tapi karena ada masalah seperti ini kemudian merusak pertumbuhan kekristenan itu. Mengarah kepada teologi yang tidak benar, teologi yang menyimpang. Gitu. Ya, seperti ini satu isu tren religious celebrity syndrome. Kalau di Indonesia, terutama generasi Z kita, termasuk mungkin beberapa dari kita kena virus worship celebrity syndrome. Ini bukan bicara ibadah loh, ini bukan bicara ibadah. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan penyembahan, mengkultuskan, meniru sampai kepada operasi plastik dan lain sebagainya, meniru artis Korea kita. Ya, saya ngajar di kampus orang-orang Korea itu. Meniru artis-artis kita sampai kemudian bajunya, bantalnya, lipstiknya, apa lagi? Rambutnya, kita tiru habis. Lalu kita mengagungkan itu masuk kepada worship celebrity syndrome. Bisa diteliti enggak secara teologis? Bisa loh Bapak Ibu. Lalu ini tren penelitian terkini ini contoh ya. Artikel ini Bridging Tradition and Technology, The Interpretation Nusantara Religious Manuscript. Lalu kemudian ini moderasi beragama, kemudian ini moderate interpretation of Islamic religious education. Ini isu moderasi beragama. Isu moderasi beragama sedang tren. Dan jurnal ini menerbitkan artikel-artikel tentang moderasi beragama. Di Gunung Pati ada satu lembaga yang kerjasama dengan kami. Kami punya program studi misi dan komunikasi Kristen di STT Simpson. Jadi kalau Bapak Ibu punya pemuda yang mau belajar komunikasi boleh datang ke kampus kami. Jadi di kampus kami ada program studi misi dan komunikasi Kristen. Kami baru kerjasama dengan PSIAB dan setiap bulan
akhir bulan itu ada satu kegiatan namanya ngaji kitab suci. Ini bagian dari bentuk moderasi beragama, tetapi bentuk juga kita memberitakan Injil dengan cara yang berbeda, yang kemudian semua bisa saling terima. Jadi di ngaji kitab suci itu kelompok Islam, ini Kristen. Temanya sudah ditentukan. Yang di sini akan baca Alkitab, yang di sini akan baca Al-Qur'an. Nanti yang di sini menjelaskan isi Alkitab itu, yang di sini menjelaskan maksud Al-Qur'an. Yang di sini boleh menanyakan maksud Al-Qur'an, yang di sini boleh menanyakan maksud Alkitab dan menjelaskannya. Terus prosesnya silang begitu, tapi tidak ada yang boleh saling membantah. Tidak ada yang saling membantah, karena ini konteksnya bukan perdebatan. Semua akan menyajikan. Kalau dia mulai membantah, kita stop. Ini bagian model komunikasi Injil yang sedang. Nah, kami punya dosen namanya Pak Budi. Nah, beliau ngajar Islamologi dan folk Islam. Beliau ambil bagian di situ. Ada Pak Samuel Udau, dosen kami bidang logika dan apologetika. Kita pikir apologetika itu selalu debat ya. Enggak. Bisa cross begitu. Dan ini kemudian bisa diriset. Bagaimana model komunikasi interreligius dibangun di kalangan anak muda. Karena pesertanya banyak pemuda. Bahkan yang Islam lebih banyak. Saya tahu maksud yang Islam kenapa lebih banyak. Karena pengen memualafkan lebih banyak yang Kristen kan gitu. Tapi dia lupa bahwa Roh Kudus bekerja lebih luar biasa kan. Dia datang lebih banyak, berarti lebih banyak orang yang dengar Injil. Ya, ini isunya yang ditawarkan adalah ini bicara moderasi beragama. Ini kemudian isu yang dibicarakan adalah digital religion, agama digital. Lalu kemudian masyarakat modern dan konstruktif teologi, digital teologi. Ini isu yang diangkat adalah isu teologi digital. Ini penelitian yang sedang tren terkini. Berikutnya ada perspektif baru, ini early reform counter interpretation of Hebrew, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Nah, dia melakukan counter interpretation di sini. Penafsiran, counter penafsiran. Jadi dia menggunakan model penafsiran yang berbeda di sini. Dan ini di jurnal ini semua yang saya tunjukkan ini jurnal yang Scopus ya. Nanti saya akan tunjukkan jurnal-jurnal terakreditasi yang sebenarnya kita bisa kerjakan dengan keahlian kita. Lalu ini perspektif baru. The controversy of name of Boaz in the Bible, ini genealogi from the Matthean perspective, intertextual approach. Ini penelitiannya menggunakan pendekatan intertekstual. Nanti tanya semua sama dosen metode penelitian ya, sama Pak Joko. Pak, bagaimana bikin penelitian intertekstual? Atau dosen biblikal, karena ini biasanya dosen biblikal yang lakukan intertekstual analisis ini. Saya yang bidang pendidikan nih sedikit-sedikit aja nyinggung ke sana gitu. Ngikut-ngikut sedikit. Karena jadi editor jurnal saya harus pelajari semua. Walaupun spesialisasi saya di pendidikan disuruh riset biblika ya harus dijalankan. Ini bicara kearifan lokal dan wawasan global. Interpretation about death, ritus kematian di etnis Nias. Jadi ini ritus kematian di etnis Nias. Tidak ada orang Ambon di sini ya. Yang mana? Oh begitu. Ada teologi Badati. Ada orang membangun satu teologi namanya teologi Badati. Ini perspektif lokal sebenarnya. Satu kearifan lokal di Ambon yang kemudian diangkat kearifan lokal itu sehingga kemudian bisa kearifan lokal itu kemudian dilihat nilai-nilai teologinya yang bisa dipakai untuk mengomunikasikan Yesus di situ. Ini kearifan lokal dan wawasan global, kita bisa dari lokal menuju global. Kita bisa riset tentang itu.
eh, saya sedang riset, ini di otak saya itu isinya penelitian. Jadi kerja, ada ide saya tulis, saya kerjakan, saya kumpul data. Karena kalau itu tidak cepat saya kerjakan, saya tidak tuliskan, itu sayang. Gereja perlu dapat manfaat kemudian hilang. Tahun ini ada seorang seniman meninggal, Bapak Ibu. Tahun lalu seorang seniman di Bali meninggal. Seniman itu orang Kristen, dia dulu Hindu, sama seperti latar keluarga kami. Dari Hindu kemudian dia terima Tuhan Yesus, dia sarjana seni. Kemudian dia mengalami penganiayaan luar biasa. Lalu kemudian dia membuat karya lukisan dan kesenian-kesenian yang lain yang menggambarkan tentang Yesus. Lalu di satu jurnal yang terbit di jurnal internasional itu mengulas tentang bagaimana proses kontekstualisasinya Nyoman, bukan Nyoman Nuarte, saya lupa Nyoman siapa, Nyoman Nuarte yang bikin patung itu. Jadi Pak Nyoman ini, Nyoman Darsana kalau tidak salah namanya. Jadi Pak Nyoman Darsana membuat lukisan yang mengomunikasikan Yesus dan mudah dipahami dalam konteks orang Bali. Tanpa orang dengar Injil, lihat lukisan itu saja orang mengerti tentang konsep keselamatan. Dan itu sesuatu yang brilian sekali. Beliau menemukan itu, lalu dia kerjakan itu. Dan itu kemudian mendorong banyak misiolog-misiolog dari Eropa dan Amerika datang ke Bali belajar bagaimana kemudian kontekstualisasi harus dilakukan di Bali. Sampai kemudian sekarang implikasinya, ini kita bicara tadi 12 pengintai, implikasinya sudah ada Alkitab bahasa Bali Bapak Ibu. Dengan bahasa Bali yang tingkatannya tinggi, sama seperti di Jawa ada tingkatannya. Tapi ingat, hari ini saya ngomong ke anak-anak orang Bali, ngomong pakai bahasa Bali menengah saja, banyak yang tidak bisa. Kasih Alkitab bahasa Bali halus, tambah tidak ngerti. Lebih baik baca Alkitab bahasa Indonesia. Lalu kemudian muncul, oh kalau begitu harus muncul Alkitab bahasa Bali dengan bahasa yang mudah dipahami. Ditulislah sekarang di proses penerjemahan, walaupun ini muncul perdebatan. Tidak bisa, itu kitab suci. Kitab suci harus pakai sastra yang paling tinggi. Tapi kelompok yang lain bilang, no. Konteksnya adalah, ingat Allah berkontekstualisasi. Aspek itu kita tidak bantah Alkitab yang bahasa Bali halus, tapi kita tetap memungkinkan terbitkan Alkitab bahasa Bali dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu sampai ke situ loh dampaknya. Gitu. Jadi jangan anti dengan riset ya Bapak Ibu. Harus, kalau kita harus bikin riset. Oke, sampai di sini saya harus ke nanti ke sini. Ada pertanyaan dulu. Tambah bingung. Oh gitu. Oke, boleh. Boleh istirahat 5 menit. Itu baru Scopus ya saya tunjukkan. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu pakai standar itu, ke jurnal Sinta tembus dengan mudah Bapak. Nanti saya akan ajarkan hari ini. Saya tuh ngajarin anak sepak bola saya tuh begini. Kamu mau menang? Mau. Oke, simple. Kamu mau menang rebut bola? Mau. Simple. Kamu cek speed lawanmu. Kita kan sudah uji coba berapa pertandingan. Kamu cek speed lawanmu. Lawanmu kemampuan berlarinya berapa detik? Defense-nya berapa detik? Ball positioning-nya berapa detik? Saya bilang cek semua. Setelah itu, setelah dicek, baru saya bilang berapa detik? Sekian. Oke, kalau sekarang kamu latihan, lakukanlah sesuatu yang melampaui yang orang bisa. Kalau kamu bisa membuat sesuatu yang melampaui yang orang bisa, level yang di bawahnya kamu bisa hadapi. Kayaknya tim sepak bola, di SSB saya bukan SSB yang jago Bapak Ibu. Tapi saya tidak sedang siapkan tim SSB yang jago. Saya sedang
pelayanan personal to personal di SSB itu. Walaupun itu tim. Lalu kemudian ada beberapa anak yang serius, dia mulai melatih dirinya sangat serius. Dia mulai menanggalkan egonya, mau belajar dan lain sebagainya. Dan dia kemudian mencapai level yang jauh lebih. Di level Popda kemarin, yang juara 1, juara 2, juara 3 Popda Kabupaten itu bukan tim yang juara Liga Kabupaten. Yang kumpul di juara 3 ini adalah anak-anak yang dengan rendah hati mau dikumpulkan, mau belajar, mau mengupgrade, mau melampaui kapasitasnya. Dan mereka yang bisa berhasil. Tim SSB yang lain bisa juara karena mereka kumpulan dari anak-anak yang jago. Tapi begitu diambil satu persatu, anak-anak yang mau mengupgrade diri melampaui yang orang lain bisa, mereka ternyata bisa kalahkan tim yang jago tadi. Gitu. Jadi kalau soal Sinta dan akreditasi, ini contoh ya. Nanti bagian ini semua di jurnal akreditasi, jurnal Sinta, jurnal nasional, stage-nya sama seperti ini. Saya akan jelaskan nanti. Saya kan izin Pak, baru saya ini mengikuti satu workshop jurnal Scopus itu Bapak Profesor Dr. Sutanto Leo. Dia salah satu SMT Sumatera Barat. Satu judul yang saya angkat itu tentang pasien cuci darah ginjal dengan harapan hidup. Kalau workshop kan tidak berwaktunya karena di tren Indonesia lagi musim gagal ginjal, baik usia dini maupun masa tua. Kalau saya Pak, lebih menarik tidak meneliti tentang yang si gagal ginjal. Saya sudah ke Kalimantan Barat. Dalam 1 tahun itu sempat sampai pergi harus 3 kali saya pergi. Dan harus sambil riset ke sana. Di Kalimantan Barat itu Pak, ini kemudian ini masalah di gereja loh. Makanya kemudian saya potong Bapak. Ini masalah ada di gereja yang harus diperbaiki. Saya bilang gereja harus bertobat. Jangan giliran baru khotbah suruh orang bertobat. Gereja harus bertobat di sini. Saya tidak punya statistik realnya, tapi setiap saya ada di grup hamba Tuhan GKI, saya setiap lihat postingan di grup hamba Tuhan, doakan si A sakit. Ada 3 penyakit saja Bapak. Pertama ginjal, kedua diabetes, ketiga jantung. 3 ini umumnya terjadi pada hamba Tuhan yang meninggal di Kalimantan Barat. Tahun lalu tuh angka meninggalnya hamba Tuhan ini bicara statistik yang tadi sambil riset 6% dan 0,5%. Di Kalimantan Barat jumlah hamba Tuhan yang meninggal itu angkanya hampir 20 Bapak Ibu. Seluruh Kalimantan Barat. Penyakitnya 3 penyakit ini. Lalu kemudian harus ada pertobatan massal di gereja Kemah Injil di Kalimantan Barat. Karena kalau Bapak Ibu ini bicara kemudian menafsirkan ulang, menghargai sesama dalam konteks budaya di Kalimantan Barat. Bapak Ibu kalau ke Kalimantan Barat, saya kesini bawa kopi. Saya di rumah punya usaha kopi. Usaha kopi saya namanya Kopi Suluh. Jadi kalau ada yang mau beli kopi, ini self support kami, pelayanan misi kami dibiayai dari jualan kopi bubuk. Saya tidak bawa kopi bubuk. Kalau Bapak Ibu ada yang mau, nanti bisa kami kirim ke sini. Jadi nah, lalu kemudian problemnya adalah ketika kita ngopi di Kalimantan Barat, yang duduk di meja di berhadapan itu hanya gembala dengan kita. Tapi Bapak Ibu harus tahu, di meja itu ada 1 teko kopi, ada 1 teko teh, ada 1 teko susu. Dan tiganya manisnya minta ampun, dan kita harus habiskan bersama. Dan mereka menganggap itu adalah sebagai bentuk menghargai sesama. Saya datang ke Kalimantan Barat, bawa kopi saya sendiri, dan saya minum kopi tanpa gula. Mereka geleng-geleng kepala, Pak, Bapak ini tidak hargai kami. Lalu saya duduk bicara dengan majelis gereja, saya beri pemahaman. Baik secara medis maupun secara teologis saya beri pemahaman.
dan mereka kemudian menerima. Mereka punya gembala itu punya masalah dengan kesehatan, dan akhirnya mereka mengatur makanan gembala dengan sangat ketat. Mereka tidak lagi kita hargai gembala, kasih babi sebanyak-banyaknya, mati gembalamu. Angka 6% itu akan naik jadi 8% Bapak Ibu. Gitu. Silakan istirahat, saya mau ngopi juga.